Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Andre Bensan Manurung dengan NPM 20141511064 akan mempresentasikan dengan judul Eksplorasi Tumbuhan Beracun sebagai biopestisida pada kawasan hutan lindung Semanci II di Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Keanekaragaman hayati yang dimiliki hutan tropis Indonesia menjadikan negara ini menjadi lokasi penelitian yang sangat penting. Melihat keanekaragaman tumbuhan yang dimiliki oleh hutan tropis Indonesia, khususnya di Tahura Bukit Barisan kawasan hutan lindung Semanci II, yang memiliki potensi mengandung racun, dan pernyataan di atas membuat para penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai eksplorasi dan pemanfaatan potensial dari tanaman beracun yang ada pada daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan beracun, yang kedua menganalisis kandungan metabolit sekunder dan jenis-jenis tumbuhan beracun, dan yang ketiga menganalisis jenis tumbuhan beracun yang paling berpotensi sebagai sumber biopestisida. Manfaat dari penelitian ini ialah memberi informasi mengenai jenis-jenis tumbuhan beracun yang terdapat di Taman Hutan Raya dan yang memiliki potensi sebagai pemanfaatan yang dikelola masyarakat sebagai biopestisida sehingga dapat mengurangi nilai-nilai negatif mengenali jenis-jenis tumbuhan beracun dan dapat mengajak masyarakat mengupayakan pelestarian keanekaragaman hayati. Berikut contoh racun yang terkandung pada tanaman dan fungsinya. Yang pertama, jenis racun terpen memiliki potensi sebagai antibakteri, antivirus, dan insektisida, serta sebagai antimikroba. Selanjutnya ada alkaloid yang berfungsi sebagai antibakteri dan antivirus, serta insektisida ataupun fungisida. Lalu ada saponin yang memiliki fungsi sebagai antimikroba, fungisida, antibakteri, antivirus, pestisida, multisida, dan insektisida. Selanjutnya ada flavonoid sebagai pengatur tumbuh, pengatur fotosintesis, kerja antimikroba dan antivirus, antibiotik terhadap kanker dan ginjal, serta menghambat peredaran darah. Kondisi umum di lokasi penelitian. Yang pertama, Tahura Bukit Barisan ditetapkan sebagai daerah taman nasional dengan luas kurang lebih 51.600 hektar pada tahun 1988. Lalu Tahura Bukit Barisan secara geografis terletak di 0 derajat 116 sampai 0 derajat 1937 lintang utara dan 981216 sampai 98 derajat 4100 bujur timur. Sedangkan secara administratifnya Tahura ini terletak di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara. Tahura termasuk pada klasifikasi tipe B dengan curah hujan 2000 sampai 2500 mm per tahun. Metode penelitian yang digunakan yang pertama, analisis fitokimia yang dilaksanakan di laboratorium kimia pada kimia bahan alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara. Lalu mengidentifikasi jenis tumbuhan beracun yang dilaksanakan di Laboratorium Taksonomi Tumbuhan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam USU. Lalu mengenali alat yang digunakan dalam penelitian, antara lain ada alat tulis, beaker glass, gelas ukur, kalkulator, kamera, kantong plastik, kertas label, kertas saring, oven, penangas air, pipet tetes, saringan, shaker, spatula, tabung, dan timbangan analitik, serta buku identifikasi tanaman. Sedangkan bahan yang digunakan dalam praktikum ialah HCl2N, HCl 10%, reaksi Lieberman dan Burkhardt, reaksi Wagner, reaksi Mayer, reaksi Dragon-Gendorf, reaksi Salkowski, cerium sulfat 1%, H2SO4 10%, NaOH 10%, FeCl3 1%, magnesium HCl cair, alkohol, air, dan metanol. Hasil dan pembahasan.
Yang pertama, aspek pengetahuan lokalnya. Jenis atau nama lokal tumbuhan yang memiliki racun di dalam bagian tubuhnya. Yang pertama adalah mepetung, nundulpak, kejura, tedek-tedek, takur-takur, bidi-bidi, kelincayo, seliwar bulu, tabar-tabar, dan beberapa jenis tanaman lainnya yang ditemukan pada saat dieksplorasi. Berikut contoh gambar dari tedek-tedek. Tedek-tedek merupakan tumbuhan yang bergetah, yang tumbuh hanya di daerah terbuka yang mendapatkan cahaya matahari penuh. Kandungan kimia yang terdapat pada tedek-tedek ialah flavonoid dan alkaloid. Berikut gambar dari takur-takur gara dengan kandungan kimia flavonoid dan sphanoinin, lalu ndelupuk yang memiliki kandungan kimia alkaloid dan saponin. Selanjutnya sukul-sukul yang mengandung bahan kimia alkaloid dan saponin, lalu embetung memiliki kandungan kimia flavonoid, terpen, alkaloid, dan saponin. Lalu ada bidi-bidi, merupakan jenis tumbuhan yang memiliki kandungan kimia flavonoid, terpen, alkaloid, dan saponin. Ada celantam ruhi dengan kandungan kimia alkaloid dan saponin serta terpen. Dengan tingkat keanekaragaman tumbuhan beracun tersebut yang ada di hutan lindung Simancik, kita mendapatkan hasil analisis vegetasi tumbuhan beracunnya, jumlah dari tedek-tedek sebanyak 400 per hektar, takur-takur gara sebanyak 120, dengan total keseluruhan tumbuhan beracun yang terdapat di daerah hutan lindung Simancik sebesar 21.320, dengan total KR-nya sebesar 100%, F-nya 1,85, FR-nya sebesar 100%, INP-nya sebesar 200, dan H aksennya 1,97. Lalu untuk hasil analisis vegetasi tumbuhan beracun tingkat semai pohon yang berada di hutan lindung Simancik 2 ini, ada embentung 2.260, selantam ruhi sebanyak 2.280 per hektarnya, uwak-uwak 140, inggul karangin paras 20, sanggup 160, cep-cepen sebanyak 2.600 dengan total keseluruhan 7.860 dengan KR 100%, F095, FR-nya sebanyak 100%, INP-nya 200, dan H aksennya 1,39. Sehingga didapat kesimpulan bahwa hasil eksplorasi tumbuhan yang telah dilakukan di hutan lindung Simancik 2 memiliki jenis tumbuhan tedek-tedek, takur-takur gara, dupulak, sukul-sukul, embetung, uak-uak, rancangan dolona, dan lain-lain. Lalu untuk kandungan metabolit sekunder yang terkandung dalam tumbuhan beracun ialah tanin yang terkandung pada tumbuhan takur-takur ratah dan kalincayo dengan konsentrasi lebih dari 5. Selanjutnya jenis-jenis takur gara, rancang dalona, inggul, karangen, dan sanggubuh dengan konsentrasi lebih dari 4. Lalu jenis tedek-tedek dan embetung dengan konsentrasi lebih dari 3. Lalu jenis bidi-bidi dengan konsentrasi lebih dari 2, dan embentung dengan konsentrasi lebih dari 1. Sementara untuk alkaloid yang terkandung pada jenis rancangan daluna dengan konsentrasi lebih dari 4, jenis embetung, sanggup uak-uak, tabar, silantam, ruhi, dan cepen-cepen dengan kandungan konsentrasi plus 3, jenis-jenis tedek-tedek ndelupak, sukul-sukul, selawir buluh, dan inggul karangen dengan konsentrasi plus 2, dan yang terakhir, samponin terkandung pada jenis sanggup dengan konsentrasi plus 5. Kesimpulan yang terakhir ialah tumbuhan yang mengandung metabolit sekunder kompleks adalah jenis sanggup-sanggup, rancang daulana, embetung, inggul karangen, dan sukul-sukul. Karena kelima jenis ini merupakan tumbuhan yang memiliki potensi paling besar sebagai sumber biopestisida karena kandungan metabolit dan racunnya yang cukup baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.